Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Desya Kurnianti selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS mata kuliah Bisnis Internasional dengan topik analisis ekspansi pasar internasional untuk UMKM Maggi Forest ke negara Malaysia. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan profil UMKM, alasan pemilihan Malaysia, hasil analisis PESTEL, analisis permintaan pasar, strategi masuk pasar, sampai rekomendasi yang saya susun di akhir. Perkenalkan, nama saya Ananda Faiza Ramadhani dengan NIM 1705624109 dari Program Studi S1 Manajemen. Proyek ini saya susun sebagai bagian dari pembelajaran bisnis internasional dengan berfokus pada bagaimana sebuah UMKM Indonesia dapat melihat peluang ekspansi ke pasar luar negeri secara lebih terukur dan realistis. Oke, kita masuk yang pertama di sini yaitu company profile. Gigi Flores merupakan brand personal care dan skincare lokal asal Indonesia yang berbasis di Banda Aceh. Brand ini lahir dari pengalaman pribadi pendirinya yang pernah mengalami gangguan hormon akibat produk konvensional, sehingga kemudian muncul suatu solusi untuk perawatan kulit yang alami, aman, dan ramah lingkungan. Gigi Flores juga unggul karena sudah memiliki identitas yang kuat sebagai brand plant-based, aman untuk kulit sensitif, serta telah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI. Jadi sejak awal brand ini tidak hanya menjual produk, tapi juga membawa nilai kesehatan kulit, keberlanjutan, dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Nah, keunikan utamanya Gigi Forest ada pada 3 hal. Pertama, bahan bakunya menggunakan ingredient alami seperti java butter, nilam, pala, kayu manis, dan lada hitam yang dipanen secara bertanggung jawab karena mereka juga memberdayakan petani lokal. Kedua, brand ini punya dampak lingkungan yang nyata. Misalnya mengganti bahan berbasis fosil dengan bahan nabati dan mencegah masuknya mikroplastik ke sistem air. Ketiga, konsep slow beauty yang diusung membuat Gigi Forest tidak hanya fungsional, tapi juga punya nilai emosional dan etis. Jadi diferensiasi Gigi Forest bukan cuma di produknya, tapi juga pada cerita, nilai, dan dampak yang dibawanya. Oke, dari sisi kondisi bisnis, Gigi Forest ini sudah berada pada tahap yang cukup matang. Dan ini disebut sebagai usaha menengah dan memproduksi 100% produknya secara internal tanpa outsourcing. Dan itu Gigi Forest juga sudah mencatat pengiriman ratusan ribu unit produk kepada lebih dari 10.000 pelanggan dengan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa Gigi Forest bukan lagi hanya bisnis kecil yang baru memulai usaha, tapi juga punya fondasi operasional dan digital yang cukup kuat untuk dipertimbangkan ekspansinya. And then why Malaysia? Malaysia saya pilih sebagai negara tujuan karena beberapa alasan yang saling mendukung. Pasar beauty and personal care di Malaysia nilainya cukup besar. Penetrasi internetnya juga sangat tinggi dan mayoritas penduduknya muslim. Sehingga permintaan terhadap produk halal juga kuat di sana. Dan itu perilaku konsumennya sangat digital. Sehingga karena online, media sosial, dan marketplace menjadi sangat relevan untuk masuk pasar. Jadi Malaysia menurut saya bukan hanya pasar yang menarik, tapi juga pasar yang sangat masuk akal untuk produk seperti yang Givore. Next ada analisis PESTEL. Nah, dari sisi politik, Malaysia tergolong stabil dan memiliki kebijakan perdagangan regional yang cukup terbuka melalui skema A3. Artinya, secara umum lingkungan politik Malaysia mendukung untuk ekspansi lintas negara. Kemudian dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi di sana cukup stabil. Inflasinya juga terkendali dan daya beli masyarakatnya juga cukup baik. Bahkan data yang saya gunakan menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama dalam perekonomian Malaysia. Jadi secara politik dan ekonomi, Malaysia cukup kondusif untuk dimasuki. Secara sosial, Malaysia punya populasi yang relatif muda, dominan urban, dan sangat terhubung dengan internet serta media sosial. Ini penting karena produk seperti skincare dan personal care sangat dipengaruhi oleh edukasi, review, dan konten digital. Dari sisi teknologi, ekosistem digital Malaysia juga sangat matang. Terlihat dari tingginya penetrasi internet,
penggunaan e-wallet, dan besarnya kontribusi e-commerce terhadap aktivitas ekonomi. Jadi bagi Agiforest, Malaysia adalah pasar yang cocok untuk strategi pemasaran berbasis digital dan social commerce. Nah, dari sisi lingkungan, Malaysia sedang bergerak ke arah pengurangan plastik sekali pakai dan produk yang lebih ramah lingkungan. Ini selaras dengan identitas Forest yang memang membawa nilai keberlanjutan, sementara dari sisi hukum, produk kosmetik dan personal care harus dinotifikasi ke MPRA sebelum dipasarkan. Dan perusahaan asing juga perlu menunjuk agen lokal untuk kepatuhan produk. Itu, klaim produk harus hati-hati agar tetap sesuai dengan fungsi kosmetik atau personal care, bukan berubah menjadi klaim medis. Jadi, aspek legal ini penting sekali karena ekspansi tidak cukup hanya kuat cara bisnis, tapi juga harus taat aturan. Kalau dilihat dari ukuran pasar, sektor beauty and personal care di Malaysia ini sangat menjanjikan. Skincare merupakan segmen terbesar dan pertumbuhannya juga sangat cepat di Malaysia. Sedangkan kanal online menunjukkan pertumbuhan yang paling agresif. Selain itu, pasar natural personal care juga bernilai cukup besar dan terus didorong oleh minat konsumen terhadap produk yang aman, alami, dan ramah lingkungan. Ini memperkuat alasan bahwa Jagi Forest punya ruang yang nyata untuk masuk, terutama karena produknya memang bergerak di area skincare, body care, hair care, dan eczema care. Di Malaysia, persaingan untuk produk personal care cukup terbuka dan kompetitif. Ada pemain lokal seperti Safi, Tanah Merah, dan Clay Organics yang masing-masing di sini punya posisi kuat di segmen halal, natural, dan sensitive skin. Di sisi lain, brand internasional juga punya pengaruh besar di pasar beauty dan personal care Malaysia. Dari sini, Yagi Forest menurut saya punya peluang untuk masuk di ceruk pasar menggabungkan nilai halal, bahan alami, aman untuk kulit sensitif, dan keberlanjutan. Jadi posisinya bukan hanya bersaing di harga paling murah, tapi di value dan kepercayaan merek. Target segmen yang paling potensial bagi Yagi Forest adalah konsumen perempuan urban usia produktif yang aktif di kanal digital. Segmen ini cenderung peduli pada produk yang halal, natural, aman, dan ramah lingkungan, serta mereka bersedia membayar lebih jika kualitas dan manfaatnya jelas. Karena itu, positioning yang paling cocok menurut saya adalah affordable premium atau menengah ke atas, supaya brand ini tetap terlihat berkualitas tanpa masuk ke kategori mahal atau premium yang terlalu jauh dari pasar sasaran. Nah, untuk masuk ke pasar Malaysia, strategi yang paling rasional adalah cross-border e-commerce pada tahap awal. Alasannya cukup sederhana. Pasar Malaysia sangat digital, biaya masuknya lebih efisien, dan Yagifor di sini bisa menguji respon pasar tanpa harus membangun distribusi fisik yang mahal. Strategi ini juga cocok dengan karakter Yagifor yang sangat bergantung pada storytelling, edukasi produk, dan trust building melalui media digital. Jadi menurut saya masuknya Yagi Forest lewat marketplace dan kanal online ini adalah pilihan yang paling realistis untuk tahap awal ekspansi. Nah, dalam strategi harga, Yagi Forest sebaiknya memakai konsep value for money dengan positioning affordable premium. Artinya, harga harus cukup tinggi untuk menjaga citra kualitas, tapi tetap masuk akal bagi konsumen target. Distribusinya juga sebaiknya difokuskan ke official store di marketplace besar dan social commerce seperti Shopee, Lazada, Instagram, dan Facebook. Dengan begitu, Forest di sini bisa membangun awareness, review, dan kepercayaan konsumen secara bertahap sebelum mereka memperluas kanal yang lebih besar. Tantangan utama ekspansi ini bukan hanya soal persaingan dengan kompetitor, tapi juga soal kepatuhan regulasi. NPRA di sini mewajibkan notifikasi produk sebelum dipasarkan ke pasar Malaysia, penggunaan label sesuai, serta bukti yang memadai untuk klaim produk. Karena itu, mitigasi yang paling tepat adalah memastikan klasifikasi produk sejak awal.
kemudian menyiapkan produk information file, serta mengurus legalitas dan sertifikasi yang diperlukan secara formal. Dengan cara ini, ekspansi Agiforest ke Malaysia akan lebih aman secara hukum dan lebih kredibel di mata pasar. Kesimpulannya, ekspansi Agiforest ke Malaysia dinilai layak karena ada kesesuaian yang kuat antara karakter brand Agiforest itu sendiri dengan karakter pasar tujuan yaitu negara Malaysia. Agiforest ini mereka sudah memiliki identitas yang jelas karena positioning dan mereka juga sudah kuat. Sementara dari sisi Malaysia juga punya pasar digital yang penetrasi internetnya sangat tinggi dan juga relevan dengan produk halal natural. Kemudian dari sisi strategi cross-border e-commerce ini dengan adanya dukungan lokal agent merupakan pilihan yang paling rasional untuk tahap awal. Jadi bisa dibilang ekspansi ini bisa dilakukan secara bertahap, terukur dan tetap sesuai dengan kemampuan brand dari Jagi Forest sendiri. Dan rekomendasi utama dari saya adalah Jagi Forest ini harus menyiapkan dokumen teknis dan legal sejak awal. Kemudian menunjuk lokal agent atau channel yang sah di Malaysia, lalu mulai penetrasi lewat produk yang paling kuat secara positioning. Dari sisi pemasaran, Yagi Forest sebaiknya menonjolkan nilai halal, plant-based, aman untuk kulit sensitif dan sustainability. Dan dari sisi harga, posisi affordable premium adalah yang paling aman. Jadi intinya Yagi Forest di sini bisa nggak perlu besar-besaran untuk masuk ke pasar Malaysia, tapi mereka dapat masuk dengan fondasi yang rapi, jelas dan sesuai pasar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.